Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Ketemu lagi ya di channel Zoom ya hari ini, dan tentunya hari ini akan diisi dengan satu info yang sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, saya harus ngomong ya bahwa nggak cuma hanya selamat malam, tapi saya juga bisa sampaikan bahwa selamat pagi, selamat siang, karena luar biasa ya hari ini ya untuk perdana ya, untuk pertama kalinya informasi ini live secara YouTube juga, jadi dengan Zoom, kemudian juga YouTube juga ya di Worthy Life Inspiration. Jadi buat teman-teman di sini ya yang mau bagi infonya ya ke teman, ke keluarga ya, masih ada waktu beberapa saat lagi ya untuk bisa berbagi infonya ya. Karena kenapa? Karena info ini akan sangat bermanfaat untuk banyak orang ya. Nah, jadi bisa yang belum subscribe YouTube-nya juga jangan lupa nanti subscribe ya, supaya bisa dapat notifikasinya update tentang info-info yang ada di channel YouTube Worthy Life Inspiration ya. Oke, perkenalkan saya dengan Yuyun, saya ada di Malang. Ya, topik kita hari ini ya sangat-sangat menarik sekali. Kenapa? Tentunya topik yang akan kita sampaikan, yang akan kita angkat adalah topik-topik yang hangat ya, yang hangat untuk diperbincangkan ya. Kayak ini aja, kayak acara TV gitu ya. Nah, hangat diperbincangkan topiknya. Kenapa? Karena adalah topik tentang work from home ya, WFH, yang sekarang ini adalah banyak sekali ya terjadi ya di dunia kerja. Juga adalah tentang bagaimana belajar dengan online. Nah, kenapa? Karena dengan kondisi seperti sekarang ini ya, itu intinya adalah karena pandemi ya, COVID Corona yang hari ini masih terjadi, dan semoga ya kita berdoa semuanya kondisinya cepat normal kembali ya, sehingga banyak memaksakan para karyawan ya untuk melakukan work from home, dan yang sekolah pun adalah belajar dari rumah ya, atau istilahnya juga banyak dikenal dengan daring. Nah, luar biasanya hari ini sebagai narasumbernya yang nanti akan membagikan info adalah seorang ibu ya, rekan saya ya. Beliau dengan latar belakang sebagai seorang banker sebelumnya ya. Kebetulan ya, beliau dulu satu atap ya, sama-sama kerja di bank, dan banknya sama dengan saya, jadi teman kantor ceritanya begitu, tapi beda cabang ya. Dan beliau juga sebagai global entrepreneur ya, jadi seorang pebisnis ya yang skalanya sudah global. Dan beliau ini juga sebagai health practice, yaitu sebagai praktisi kesehatan yang sudah mengikuti banyak sekali workshop ya dengan narasumber berbagai macam pakar ya, mulai dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, langsung saja saya sapa rekan saya ini. Beliau ada di Surabaya ya, langsung saya sapa. Halo, selamat malam Ibu Ati. Halo, selamat malam Bu Yuyun. Segar Ya, sekali ini. kayak ya halo ya di Surabaya. Iya, Jadi lintas kota, tapi tetap kita masih bisa berbagi info ya, Bu Ati ya. betul sekali Bu Ya, Yuyun. tapi kayaknya nggak enak manggil Bu ya, manggil Mbak Ati aja. Oke, silakan. Mana yang enak deh? Iya deh, jangan dipanggil Eh, buku deh. Ketahuan deh Kenapa? nanti. Ketahuan nanti usianya berapa? Ketahuan usianya berapa ya. Oke ya. Jadi Mbak Ati ini akan berbagi info ya, Mbak Ati ya. Iya, Ya, akan sharing topiknya sangat hangat ya Mbak Ati ya. Kenapa kok sangat hangat ya, dan perlu untuk kita angkat hari ini ya Mbak Ati ya. Kita tahu semua kondisi pandemik memaksa ya banyak sektor ya untuk melakukan banyak perubahan. Ternyata yang menyolok banget adalah juga dari sisi karyawan yang mereka banyak melakukan work from home. Nah, dulunya Mbak Ati waktu kita masih di kantor, kalau ada kalender kan suka apa? Suka ngintip tanggal merah kan? iya. Senang Ya, gitu kalau tanggal merah. Malah ya sudah hafal. libur gitu, seneng Setahun ya. sudah hafal. Iya. Sekarang ternyata libur, banyak di rumah bingung juga akhirnya.
Bingung, pengen keluar kemana? Kepingin keluar gitu ya. Dan anak sekolah yang dulunya kepingin liburan, panjang banget liburnya, terus sekarang mulai gelisah karena mereka ternyata belajarnya sampai dengan sekarang melakukan secara online, ya Mbak Ati ya. Ya, ya. Ya, dan tentunya ya ternyata ada dampak, ada risikonya. Makanya kita angkat adalah risiko work from home sama risiko work from home dan belajar secara online. Nah, menurut Mbak Ati sendiri gitu ya, gimana menyikapi kondisi seperti ini, Mbak Ati? Iya. Jadi sepertinya aman-aman aja ya Yun di rumah ya. Tapi Benar. ternyata juga penuh resiko loh di rumah itu. Kenapa? Kita nggak mungkin, apalagi yang WFH atau yang sekolah online, itu malah berhadapan dengan komputer itu anytime. Bisa 8 jam, bisa 10 jam gitu ya. Apalagi kalau di rumah, kalau nggak belajar, dia main game. Gitu. Nah, kalau yang kerja, jangan dikira WFH itu enak. Dimonitor, Bo, sama bosnya, harus depan laptop. Harus dijawab. Kalau ada apa-apa harus langsung respon gitu. Nah, itu kan Yun, apa namanya? Resiko. Kenapa kok resiko? Semakin kita sering berhubungan dengan elektromagnetik, sebetulnya itu bahayanya luar biasa loh, Yun. Itu adalah silent killer. Sebetulnya itu. Padahal lifestyle-nya anak-anak sekarang itu kan nggak bisa lepas dari handphone loh, Mbak Ati. Justru itu yang kita mesti harus sharingkan hal ini. Karena saya pun juga menyadari kalau saya lama di komputer atau lama pakai handphone, lama-lama juga pusing juga. Iya, jadi yang namanya konsentrasi itu jadi nggak konsen begitu ya. Nah, itu ada apa ya namanya ya? Ada sebuah penelitian, Yun. Aku punya videonya. Oh, iya Mbak Ati. Jadi sebenarnya ini infonya sangat valid ya, Mbak Ati ya? Sangat valid, dan ini bukan cuma hanya di Indonesia. Tapi coba kita lihat ya videonya ya. Iya. Bisa dibagi, ini aku juga Mbak Ati. Baru belajar ini. Loh, ini kok enggak ada ini sudah PowerPoint nih. Apa ini caranya? Sorry ya, sebentar ini kok hilang PowerPoint-nya. Loh, PowerPoint-nya hilang sebentar. Enggak apa-apa, sambil ngobrol dulu. Ya, siapa tahu dengan ngobrol tiba-tiba muncul. Jadi gitu. Apa namanya? Mana? PowerPoint-nya enggak ada, pen itu. Ya, sorry ya, karena sambil belajar ya. Jadi gini, itu resiko, Yun. Jadi mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu resikonya gede banget. Nah, ini udah ketemu nih videonya. Oke. Ya, aku share ya. Oke, bisa. Ya, supaya yang lainnya, yang teman-teman yang sekarang lagi on di YouTube sama yang di Zoom harus lihat ini supaya bisa tahu apa sih resikonya gitu ya. Oke. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. Me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored,
and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. Oke. Jadi seperti itu Yuyun, ya. Ampun, ngeri ya. Ya, ngeri. Jadi itu silent killer, bahayanya adalah di sel DNA, Pak. DNA, bayangkan ya, itu bisa menjadikan kanker. Nah, padahal kan teknologi ini semakin canggih, kita nggak bisa tolak. Mau nggak mau, kita harus menyambut satu teknologi yang seperti ini, gitu loh. Apalagi anak-anak sekarang ini canggih-canggih, main komputernya. Saya aja kalah sama anak saya, gitu. Jadi itu nggak bisa dihindari, Yun. Lah saya aja sekarang ini kan di hadapan saya laptop ini, Bu, Mbak Ati. Ya makanya laptop sama HP, betul nggak? Di mana-mana sudah ada radiasinya itu ngena ke DNA dan ngena ke sel tubuh loh. Betul. Nah, itu kan nggak bisa dihindari. Nah, satu-satunya sebetulnya solusinya adalah bagaimana kita protect tubuh kita. Tetap teknologi tetap maju karena kita nggak mungkin mengalami kemunduran, tapi kita harus protect tubuh kita supaya teknologi sejalan teknologi semakin lama semakin canggih, kitanya semakin sehat. Jadi gitu. Iya. Nah, untuk menghindarinya seperti apa kira-kira Mbak Ati? Karena kan yang namanya teknologi ini kan jadi satu kebutuhan, nggak mungkin kita balik lagi ke zaman yang purbakala, zaman dahulu kala kan? Betul sekali. Nah, sekarang gini, kita ini untuk menjadikan sakit, manusia untuk menjadikan sakit, itu nggak mendadak sakit. Jadi ada satu histori atau penyebab, yaitu kalau di sini itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Menjadi 3. Coba saya punya slide ya yang gampang sekali bisa dilihat. Sebentar, ini soalnya sama belajar ya. Nah ini. Jadi manusia itu ketika sakit itu dikatakan dia asam, namanya asidosis. Itu ada 3. Pola makan yang tidak seimbang, kemudian karena IMF. Nah ini adalah penyebab yang utama yang orang banyak nggak tahu, aman-aman aja, dan stres. Kalau stres banyak orang yang tahu lah ya, penyebabnya bisa macam-macam. Nah ini penyebabnya bisa macam-macam. Nah jadi kita harus menjaga supaya tidak asam ya. Nah kalau kita lihat tantangan kesehatan pada saat era global, itu adalah lingkungan yang tidak kondusif. Kemudian dia tidak sehat, banyak junk food gitu ya. Otomatis mempengaruhi imun sistem itu yang rendah. Kemudian kebersihan juga kurang, karena sibuk, kurang olahraga, dan stres gitu. Nah ini saya cepat aja Bu Yuyun ya. Nah ini yang bahaya Bu Yuyun. Coba kita lihat. Sekolah kayaknya komputer semua. Justru itu sudah memikirkan belum sekolah untuk memprotek anak-anaknya. Rumah wifi, waduh senang kalau ada wifi bisa 24 jam. Tapi sudah dipikirkan belum dampaknya di rumah itu apa? Begitu juga kalau kita kota, apalagi kota besar, kita ke mall aja, kita buka wifi ya di handphone itu udah berderet ada belasan atau bahkan puluhan wifi. Puluhan, apalagi kalau di mall gede. Artinya kita nggak bisa lepas gitu loh dari IMF ini. Juga kita semakin lama untuk memperkuat sinyal, itu tower itu tinggi-tinggian dan sutet itu di mana-mana. Karena kalau nggak gitu, itu nggak bisa terus. Apalagi habis ini ada 5G, ya kan? Itu semakin lama kan semakin canggih. Tapi ingat dampaknya tadi adalah pada sel DNA, ya. Nah apalagi ibu hamil bekerja, secara nggak sadar dia bekerja memang pakai laptop.
Tapi itu bisa bayinya bisa terpapar ya. Wow, Apalagi ternyata sekarang dampaknya itu bahaya banget ya. Kalau ibu sangat hamil bahaya, itu dia kelihatannya suka di pegang dalam. handphone segala macam ya. Betul. Sekarang kalau anak rewel lebih baik dikasih handphone tuh, lihat. Kasih bayi Bener, aja udah handphone-handphonean gitu ya. bener, Nah, bener, apalagi bener. Kayak bahayanya keren gini, gitu ya, kayaknya keren gitu ya. Ternyata bahaya kayaknya loh. keren, tapi ternyata menakutkan gitu ya, bahaya besar, mengancam. Kan tadi PBB bilang, ini adalah Iya. problem bagi anak yang generasi mendatang. Makanya dia minta untuk PBB itu memikirkan hal ini, ya kan? Nah, dampaknya juga untuk anak autis, makanya sekarang semakin banyak, semakin anak kebutuhan khusus. Kenapa? Ya inilah sebabnya salah satunya. Salah satu Yaitu penyebabnya ya, Mbak Ati ya. iya, betul. Ibu hamil masih 3 bulan tetap bekerja, walaupun tidak bekerja di rumah, itu ada wifi 24 jam loh. Nah, ini coba lihat persentasenya, nantinya akan ada 1:10. Sekarang 1:5. Apa nggak ngeri itu? Ya Makanya kita ampun. harus cermat untuk mencermati bagaimana si anak ini untuk supaya aman. Makanya jangan enak-enak WFH sama online, belajar online. Ini kita harus cermat, bijak dalam menyikapi masalah ini. Gitu. Berarti mereka kan banyak mengira begini, toh juga nggak apa-apa tuh. Saya juga oke-oke saja. Tapi jujur aja dengan saya ngelihat tadi filmnya dan keterangan Orang tadi. saya pikir apa? Hari ini nggak apa-apa, tapi bagaimana anak cucuku nanti? Yes, karena masalah ini bertumpuk Yun, jadi kayak terakumulasi begitu. Ya, terakumulasi seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini solusinya Yun. Solusinya adalah bagaimana kita memprotek supaya tidak terjadi terpapar radiasi. Itu sih. Jadi ini good news-nya ya, solusinya ya. Jadi tetap menikmati fasilitas dengan kemudahan pakai wifi, kemudian handphone segala macam. Solusinya ini tadi. Nah, boleh dijelasin nggak ini apa ini, Mbak Ati? Nah, Alphaspin ini adalah satu alat teknologi Jerman dan juga buatan Jerman. Kalau kita ngomongin teknologi, kalau udah Jerman, udah nggak bisa diragukan lagi ya. Jadi itu alat teknologi Jerman. Dia adalah fungsinya untuk memproteksi diri dari radiasi. Jadi radiasi itu nggak bisa dihilangkan, Yun. Tapi bagaimana tubuh kita terproteksi oleh radiasi. Oh, gitu. Lah terus cara kerjanya gimana, Mbak Ati? Nah, cara kerjanya coba saya lihat ya. Lebih enak memang saya share lewat ini, apa namanya, slide ya. Nah, ini made in Jerman ya. Oke. Nah, kan kayak bentuknya kayak bulat gitu aja kan ya. Tapi gimana? Ya, dia terbuat dari mineral yang terbuat dipanaskan 1600 derajat ya. Jadi itu secara alat khusus mineral. Nah, ini kalau Alphaspin pakainya cuma satu, dia mengharmonize lingkungan dan tubuh radiusnya cuma 2 meter ini. Jadi ini berupa alat kesehatan saja ya. Dan dia sifatnya itu self healing alami, proteksi dari radiasi. Ini yang penting. Kalau kita mau bawa satu Alphaspin, itu hanya untuk satu orang, nggak bisa melindungi satu rumah. Kemana-mana, makanya saya kalau pergi, saya bawanya Alphaspin. Satu Alphaspin sudah pasti kalau nggak di tas, saya taruh di ikat pinggang. Kenapa? Karena kemana-mana saya nggak bisa lepas dari wifi. Otomatis menyerang saya dan kayak kemana-mana pakai handphone. Itu Yun. Iya, iya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan orang yang sekarang masa pandemi gini harus WFH? Atau harus sekolah di rumah. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita harus menggunakan 4 Alphaspin, Yun. Kita taruh di pojok-pojok rumah, ujung-ujung gitu ya. Seperti ini, itu akan membentuk trapesium, sehingga siapapun yang ada di rumah, itu terlindungi walaupun ada wifi 24 jam. Ada listrik, ada AC, itu kita tubuhnya itu terproteksi dari radiasi. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, ini di ujung-ujung ini ibaratnya rumah, ada TV, ada laptop, ada wifi ya. Kita nggak bisa hindari, tapi dengan adanya 4 Alphaspin di rumah, seluruh rumah, mau rumahnya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, itu terlindungi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sini, itu hemat sekali kalau beli 4. Karena 1 orang, 1 rumah itu terlindungi dari paparan radiasi.
Jadi kalau misalnya satu rumah ada 5 orang atau 6 orang gitu ya, nggak perlu halus satu-satu, tapi dengan cukup ditaruh secara medan Dari kuantum ujung ke ini ujung, langsung betul. cover semua ya, berarti ya. Cover semua. Coba kita lihat, malah bisa radius 100 meter kali 100 meter. Jadi membentuk medan kuantum energi di situ. Jadi aman kita ada di situ, mau HP, mau apa gitu. Makanya kalau saya di rumah, saya tidak perlu membawa kemana-mana. Karena rumah saya terproteksi, kamar saya terproteksi, seluruh rumah saya terproteksi. Jadi anak saya aman untuk belajar walaupun dia online di rumah. Seperti itu, Yun. Mau nggak mau, ya kan? Kita sendiri juga WFH di rumah. Nah, Mbak Ati, ini kan kebetulan banyak teman-teman yang juga baru ngerti ya tentang hal ini ya. Ya. Nah, gimana kalau kita kasih kesempatan, nanti kalau lewat Zoom bisa lewat chat ya, nanti bisa ngetik di chat. Yang YouTube bisa juga ada live chatnya kan, nanti bisa bertanya di situ. Nanti setelah penjelasan, nanti kita bisa Bu Ati nanti bisa bantu jawab ya, Mbak Ati. Boleh. Nanti saya bisa jawab. Ya. Karena buat saya tema ini sangat menarik karena kan banyak orang berpendapat Mbak Ati ya sebelum-sebelumnya gitu ya. Dipikirnya bahwa handphone itu memang mereka banyak tahu bahwa handphone itu berbahaya gitu ya. Ada dampaknya karena cuman mereka belum melihat dampaknya itu secara nyata gitu ya. Mereka akhirnya banyak mengabaikan dan melihat ini hanya adalah kayak berita bohong atau hoax saja gitu ya. Tapi ternyata begitu lihat videonya Mbak Ati tadi, buat saya, waduh, ini nggak main-main karena yang ngomong pakar, betul nggak Mbak Ati? Betul, sangat serius kalau saya bilang ya. Jadi wajib saya bilang setiap rumah untuk memiliki Alphaspin. Nah, saya mau share lagi ya, Yin, gimana cara kerjanya kok bisa terjadi seperti itu gitu ya. Ya. Oke, ini ya, sebentar. Coba kita lihat lagi. Nah, ini sebentar. Alphaspin itu nggak cuman hanya ini, Yun. Untuk protek dari radiasi, tapi dia juga bisa membuat air itu menjadi hidup. Nah, karena manusia ini kan terdiri dari 80% air, betul nggak? Ya. Otomatis kalau kita terlindungi dengan Alphaspin, di dalam air yang dalam di diri kita, itu akan menjadikan banyak oksigen yang ada di situ. Jadi airnya itu menjadi hidup. Darah-darah ini, peredaran darah itu lancar sekali. Karena menjadi ekstra molekul yang sangat bagus. Ya, ambil contoh di sini ya. Apa itu air hidup? Ya, air hidup itu adalah struktur molekulnya itu menjadi cantik karena gini, air ini adalah kalau kita ngomong bagus, terima kasih, dia struktur molekulnya lihat cantik ya. Tapi kalau kita ngomongin tolol, coba lihat ini. Ini kita akan jelek ini struktur molekulnya yang ada di sini. Betul, ya kan, ketidakbahagiaan, sedih gitu seperti ini. Tetapi kalau air yang dilewati molekul itu seperti ini loh. Jadi dilewatin Alphaspin itu seperti ini. Ya, struktur molekulnya akan jadi bagus. Nah, ini air Zam-Zam, ini struktur molekulnya seperti ini. Jadi menyerupai air Zam-Zam. Ya, menyerupai. Jadi seperti kita kalau di Mekah gitu ya, karena di sekitarnya itu banyak orang doa, banyak orang sholat, itu makanya molekulnya menjadi bagus karena kan positif. Nah, kalau air yang dilewatin Alphaspin ini seperti ini, Yun. Coba ya, saya lihat lagi cat yang berikutnya. Nah, ini. Nah, ini dilewatin seperti ini, Yun. Nah, ya kan? Menjadi air living water seperti ini. Nah, sebenarnya manfaat air living water buat tubuh kita ini apa sih, Mbak Ati, dibandingkan dengan kalau kita minum air yang biasa gitu ya? Nah, coba kita lihat. Kalau kita minum air biasa, itu tingkat oksigennya itu dalam darah itu rendah. Ya, tapi kalau kita setelah minum Alphaspin karena dia merupakan air hidup, jadi tingkat oksigen dalam darah itu tinggi sehingga peredaran darah itu menjadi lancar. Seperti itu. Nah, waktu saya pernah stroke ya, di situ baru bisa dilihat. Itu saya minum air Alphaspin terus. Itu membantu sekali, sangat membantu sekali ya. Jadi selain kita memproteksi diri kita di rumah untuk WFH ataupun anak-anak sekolah pakai itu, wajib untuk dipakai untuk minum Alphaspin karena kita taruh di jar aja ya. Jadi sebetulnya bisa kita taruh di jar. Nah, ini air mati.
Nah, kemudian atau dilewatkan seperti ini, jadinya heksagonal seperti ini. Cantik sekali ya. Kita seperti minum air seolah-olah kita berada di Lourdes atau di apa namanya Mekah gitu ya. Okay. Nah, ini ada penelitiannya loh Yun. Jadi bukan cuma apa ya namanya ya asal ngomong ya, tapi ada yang meneliti yaitu Masaru Emoto, bisa ada bukunya ya. Jadi Miracle of Water-nya itu. Nah, ini diteliti kadar oksigennya itu tinggi dan dia membawa energi positif untuk sel dan mikromolekulnya itu mudah terserap. Jadi menjadi air yang sangat mikro. Jadi kalau puasa itu minum ini itu tidak dehidrasi karena dia langsung menyerap kepada sel. Seperti itu ya. Keren banget ya. Sangat keren. Karena memang tubuh kita ini adalah manusia hidup, berarti butuhnya adalah air hidup ya, Mbak Ati ya. Betul. Butuhnya adalah kalau air lebih hidup. Sehat lagi, artinya adalah minumnya harus minum air living water. Betul. Jadi walaupun di rumah kita perlu untuk sehat, Yun. Bukan berarti kita di rumah tenang-tenang aja nggak ketemu orang COVID. Katakan enggak, bahayanya tetap mengancam kalau kita nggak lindungi diri kita itu gitu. Nah, Mbak, tadi kan kalau saya lihat videonya, saya lihat penjelasannya Mbak Ati gitu ya, betapa bahayanya yang namanya paparan radiasi ini buat tubuh kita, karena dia nyerang ke sel, ya, nyerang ke DNA. Betul, DNA sel, betul. Nah, kira-kira dampaknya ada nggak dengan penyakit gitu? Takutnya kan, maksudnya begini, orang-orang menganggap menyepelein gitu, nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak secara nyata bahwa memang radiasi itu nanti bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit gitu kalau itu dibiarkan atau diabaikan. Ada Yun, coba ya saya carikan. Jadi ada apa namanya testimoni. Ternyata tanpa kita sadari sebetulnya banyak orang itu vertigo, betul nggak? Iya, benar. Ya kan? Banyak orang itu vertigo yang nggak tahu sebabnya itu apa sebetulnya. Betul nggak? Nah, ini kebetulan saya punya satu kesaksian. Kita lihat ya Yun ya, sebetulnya dia mengalami apa gitu ya. Iya. Oke, Mbak. Ya. Selamat siang, Bu Lucy, apa kabar? Selamat siang, Pak Sofyan, Pak Matias. Iya. Poli, karena SEA Games kan. Wah, ini ya. Iya, betul. Boleh cerita nggak nih? Ini 30 tahun yang lalu nih, ya kan? Wah. Ini blessing banget kan, udah semua orang bisa jadi gini ya, dari awalnya dari hobi, tiba-tiba aku jadi membawa nama Indonesia tuh bangga banget deh. Sampai di Olimpiade ya? Enggak, di kejuaraan dunia di Peru. Oh, ini kejuaraan dunia? Kejuaraan dunia. Yang sebelah kiri itu waktu pada saat SEA Games kami mendapatkan medali emas. Karateka juga nih. Iya, sebelum voli saya karate dulu basic. Karena karate nggak pakai sepatu, jadi saya pindah beralih yang pakai sepatu. Iya. Kalau nggak salah kakaknya juga ini ya voli ya, Denis Taroreh ya? Ya adik saya, Denis Taroreh. Oh adik ya. Oh oke. Keluarga besar Taroreh. Oke, ya Bu Lucy mungkin bisa dilanjut Bu dengan sesinya. Oke, terima kasih Pak Sofyan dan Pak Matias. Mungkin saya bisa sharing di sini manfaat dari Alpaspin yang saya rasakan. Pada awalnya sih sebetulnya pada saat tahun-tahun 90-an saya sudah mulai mendapat gangguan kesehatan karena tahun 91 itu saya sudah mulai stop jadi atlet nasional. Sehingga aktivitas olahraga otomatis berkurang dan sudah full bekerja di kantor. Nah, kemudian tentunya dengan pekerjaan saya mengharuskan kita untuk selalu duduk di depan komputer ya seharian, dan bahkan juga mungkin pada saat-saat yang mulai tahun-tahun 2000 ke sini kan semua di kantor pakai wifi, di rumah wifi, komunikasi, bekerja, rapat pun kadang melalui handphone. Khususnya pada saat saya waktu tahun 5 tahun yang lalu lah ya, saya bekerja di bagian keuangan, tentunya berhadapan dengan laptop sepanjang hari dan mengejar deadline, dan kemudian sebelah saya itu hanya dibatasi oleh partisi itu server. Nah, jadi pada saat itu memang tidak merasakan apa-apa ya, artinya bukan gini, tidak, karena dikatakan Pak Matias kan tadi bahwa radiasi tidak terlihat ya. Nah, tapi apa yang saya rasakan adalah setiap minggu itu saya pasti minum Panadol. Maaf, saya setiap minggu itu selalu minum obat sakit kepala. Saya berpikir ya, kok setiap minggu ini saya ngeri juga ya, karena saya sangat concern ya terhadap kesehatan, karena saya mantan olahragawan, sehingga tentu saya harus menjaga kesehatan saya. Nah, pada satu saat di tahun sekitar 2014 itu saya jatuh sakit. Jatuh sakit sama dengan Pak Yosi tadi ya, terkena vertigo. Vertigo ya? Ya, itu saya berpikir ya, memang dulu pernah saya pertandingan di Manila waktu itu, saya terserang juga vertigo, tapi di situ disampaikan oleh Shinsei dari tim nasionalnya China,
mengatakan dia sampai masuk ke kamar saya untuk periksa saya, mengatakan bahwa tekanan darah saya itu rendah. Nah, ternyata seringlah saya merasakan gangguan kesehatan itu, lalu sering pusing dan lain sebagainya. Nah, pada saat seperti itu, saya berpikir, waduh kok kalau misalnya seperti ini saya harus minum obat sakit kepala itu kan nggak mau lah ya istilahnya, kasihan ginjalnya lah istilahnya. Kemudian suatu saat saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti keterangan-keterangan tentang investasi kesehatan. Karena saya concern di kesehatan, nggak ada salahnya dong saya datang untuk melihat. Nah, begitu melihat presentasinya, saya juga pikir ya, oh jangan-jangan gitu ya yang membuat saya sering sakit kepala, seperti itu, sering vertigo ataupun merasakan nggak nyaman di badan saya. Lalu saya mencoba. Nah, pada saat saya mencoba sejak 2016 awal, ternyata saya berpikir gini, iya ya, kok selama ini saya udah nggak pernah minum obat sakit kepala lagi gitu loh. Saya langsung berpikir ya, apakah karena ini gitu kan ya? Ya udah saya sih jalanin saja ya, pakai saja gitu. Tapi puji Tuhan sudah 4 tahun ini jauh sekali dan tidak pernah lagi namanya saya kambuh vertigonya, dan setiap kali kalau misalnya mulai ada kelingan karena di depan komputer terus kan, tinggal tempel aja di kepala. Wow. Tinggal tempel kemana. Jadi 24 jam nih Alpaspin menempel di tubuh saya. Ya, selalu dekat ke tubuh. Ya, tidak boleh lepas jauh-jauh. Bukannya jadi jimat ya, bukan. Tapi dia memberikan energi, sehingga juga di rumah pun kami meletakkan Alpaspin ini taruh di jug air, sehingga seluruh anggota keluarga juga dapat menikmati, dan mereka pun juga semua satu-satu sudah saya lengkapi dengan ini. Karena maklum anak-anak kan kalau belajar di rumah taruh laptop, habis belajar taruh di kepala, aduh saya yang takut ya, saya Nah, jadi tentunya dengan 24 jam Alpaspin ini, karena saya 24 jam di wifi, intinya situ aja. Di kantor, di jalan, dengan handphone, di rumah pun kita mempunyai wifi. Jadi sehingga ya seperti disampaikan Pak Matias, boleh juga ya saya mau ganti kabel ya. Ngeri-ngeri juga ya, misalnya gitu. Betul. Banyak yang sering kali kita nggak aware kan. Ya betul. Saya juga banyak yang sakit kepala ya kan, Panadol itu udah biasa banyak. Ya, begitu kan sampai saat ini ya boleh dikatakan nggak pernah nyentuh lagi, pernah saya taruh aja gitu ya sampai di tas kerja, sampai dia tuh udah ngeletek sendiri gitu loh, karena saking tidak pernah disentuh. Oh, obatnya itu ya. Ya saya bersyukur saya bisa menjaga kesehatan saya, karena kesehatan buat saya adalah nomor 1. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita perlu bantuan orang lain. Tapi kalau kita sehat, kita dapat melakukan aktivitas kita, tugas-tugas kita di depan yang sudah menanti, dan kemudian kita bisa bantu orang lain juga untuk lebih sehat. Intinya sih itu aja, Pak Sofian. Setuju banget Bu Lucy. Terima kasih banyak sharingnya nih. Ya kayak gitu Bu Yuyun. Wow, ya kan, jadi sesuai dengan penjelasan. Makanya orang di kantor itu kadang nggak sadar Bu Yuyun. Iya, benar. Saya ingat banget Mbak Ati, dulu itu saya waktu saya masih kerja di bank ya, saya punya temen beda cabang ya, beda kota waktu itu. Saya pikir dia itu stres gara-gara sering bikin advis pengajuan kredit ya, karena tiap hari itu dia tuh minum Panadol waktu itu. Nah, ternyata setelah lihat kesaksiannya video ini tadi, salah satunya adalah dia terpapar dengan radiasi ya sebenarnya, karena kan handphone ini terus. Kalau orang kerja di bank itu kan nggak cuma hanya kerja di bank saat ini ya, handphonenya kan online terus nih. Pernah berhenti, betul Bu Yuyun. Ya. Jadi itu yang nggak disadari, Panadol terus seperti itu. Iya. Kesehatan ya Mbak Ati ya. Betul. Nah soalnya gini, kalau kita sehat, kita bisa bekerja dengan maksimal loh. Itu yang nggak disadari. Benar. Gitu loh. Jadi artinya teman-teman semua yang sekarang lagi ada di channel YouTube, tadi lihat kesaksiannya bagus banget. Jadi ada solusinya yang tadi Alpaspin seolah-olah hanya seperti kaca begitu ya. Ternyata tadi sama Ibu Luciana Taroreh ya membuktikan bahwa it's work ya. Jadi Alpaspin itu betul-betul bekerja untuk tubuhnya. Betul bekerja, betul sekali. Ya. Nah, berarti tadi kan kalau kita lihat videonya ya, balik lagi ya, bahwa kalau kita kayak saya sekarang ini ada di laptop, terus handphone ini terus nih ya, ini kita nggak bisa lepas daripada handphone nih ya. Nah, yang kena kan sel nih. Nah, kalau kita mematikan sel nih ceritanya, berarti, nah begitu kita sudah terpapar, artinya pasti bahwa sel kita ini adalah ada gangguan. Nah, selain dari yang protek di luar tadi ini, nah untuk yang sel tadi ini kira-kira ada solusi nggak, Mbak Ati? Oke, jadi kan kalau Alpaspin itu kita protek dari luar ya. Kita protek radiasi untuk supaya tidak masuk ke dalam, melindungi DNA, ya kan? Sel DNA. Nah, ada lagi Yun, jadi walaupun di rumah kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu yang dari dalam.
Sel-selnya itu yang harus diperbaiki, bukan dengan minum obat, minum vitamin, bukan. Tapi justru kita harus menjaga supaya sel kita tetap sehat. Ya. Jadi gitu. Nggak mati tadi ya, nggak mati ya, Nggak Mbak? mati, betul. Nah, coba ya, saya punya satu analogi yang bagus banget ini ya, Bu Yuyun ya. Sebentar ya. Nah, ini kita bedanya apa yang terjadi kalau kita kelaparan, perut kelaparan dan sel kelaparan. Loh, ini beda. Ya, karena kalau kita kepapar radiasi atau sekarang pada saat usia yang sudah 50 atau segala macam, makanan pasti kan berkurang. Dari situ kan asupan dari sel-sel itu kan juga berkurang. Nah, otomatis kalau kita nggak makan aja perut udah kerasa lapar, bisa ngomong. Tapi kalau sel kelaparan tuh nggak bisa ngomong loh, Yun. Ya, coba kita lihat sebabnya nanti apa akibatnya. Nah, ini coba. Jika kekurangan makanan, ya bisa merasakan lapar. Aduh, lapar, kita cari makan. Tapi kalau sel itu nggak bisa kerasa. Akibatnya apa? Kalau kita perutnya kosong, itu kan nggak bisa mikir, nggak bisa kerja gitu ya. Kadang sering marah. Nah, sel ini tiba-tiba semaput aja, pingsan aja. Karena dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Lama-kelamaan dia akan pingsan. Nah, akibatnya jangka panjang, kalau yang perut kelaparan itu masih kita lihat karena secara fisik masih bisa dilihat. Mungkin dia lesu atau marah-marah. Tapi kalau sel ini, kualitas selnya menurun, lama-lama bisa menimbulkan sel yang mati itu lebih banyak. Nah, kalau sel yang mati lebih banyak, udah terpapar radiasi, selnya sakit. Kalau sel sakit, otomatis tubuh sakit. Makanya WFH tetap harus menjaga asupan daripada makanan untuk sel yang dari dalam. Kalau tadi Alfaspin kan melindungi dari luar. Nah, itu Yun. Loh, Mbak, berarti ini beda banget ya antara perut kelaparan dengan sel kelaparan ya, lihat analogi ini ya. Sangat beda. Ya, karena dipikirnya kalau dipikirnya saya sebelum lihat ini, ibaratnya kan WFH nih, banyak orang kan ibaratnya takut nih keluar ya. Nah, udah gitu order nih lewat online makanan ya. Pilih yang enak-enak nih ya. Oke, aman. Perut kenyang. Kenyang. Belum tentu kenyang. Hati-hati, belum tentu selnya kenyang. Karena apa? Karena yang kita makan belum tentu itu kebutuhan daripada yang butuhkan sel. Lah terus kebutuhan sel itu sebenarnya apa? Kalau dibilang nggak sama, Mbak Ati. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Coba kita lihat ya. Nah, saya biasanya Yun di rumah, jadi makan nasi nggak perlu terlalu banyak. Tapi alfa meta ini harus saya makan. Kenapa? Karena alfa meta ini adalah makanan pokok sel tubuh. Ya. Kemudian dia itu terbuat dari kulit ari beras merah yang terbaik di dunia. Bukan beras merah ditumbuk ya. Ini kulit arinya. Ya. Terus kemudian diproses secara organik dan menjadi mikromolekul supaya mudah menyerap ke dalam sel. Ya, karena di dalam membran sel itu sangat kecil-kecil sekali porinya. Makanya ada teknologi namanya nano yang dia bisa menyerap ke dalam sel. Nah, kenapa kok menjadi makanan pokok sel? Nah, dia mengandung alpha PSP, polysaccharide peptide. Nah, itu adalah makanan utama sel. Boleh lihat ya nanti di Google atau keterangan macam. Nah, yang luar biasanya Yud, cukup 1 sendok takar itu sama dengan nutrisinya itu dengan 10 kilogram beras merah. Lah siapa yang kuat makan 10? Kamu pilih yang mana? 1 sendok atau 10 kilo? Pilih yang ini praktis. Ya, betul. Jadi walaupun kita bisa diet, makanan kita bisa pilah, banyak sayur misalkan. Nah, untuk supaya selnya ini tetap sehat, kita bisa makan cukup 1 sendok pagi hari sebelum makan perut kosong, kita bisa asupan ini. Coba ya. Kita lihat lagi apa sih sebetulnya alfa meta itu lebih dalam. Nah, dia ada sertifikat organik, jadi aman sekali dan diakui oleh Amerika, USDA. Ini sertifikat untuk makanan. Nah, ini yang luar biasa. Panennya 1 kali setahun. Jadi bukan yang setiap kali kayak beras yang umum itu kan 2 bulan sekali panen. Ini enggak. 1 tahun sekali dan tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, makanya dibilang organik. Coba kita lihat lagi. Ya. Nah, ini kalau organik itu aman banget untuk tubuh ya.
sangat aman dan ini tidak ada efek samping. Ini cara proses kerjanya, Yun. Jadi kalau makanan tadi yang teknologi apa, Mbak Ati? Ini proses kerjanya. Jadi kalau tadi makanan yang kita makan itu kayak hijau-hijau gede-gede itu ya. Jadi dia susah untuk masuk membran. Makanya dibentuk satu teknologi nano. Jadi polisakarat peptid ini menjadi yang kecil-kecil karena pori-porinya membran di dalam sel itu kecil-kecil sekali. Disesuaikan makanya dengan ukuran sel ya, berarti ya. Kenapa? Disesuaikan dengan ukuran selnya. Disesuaikan dengan ukuran sel. Jadi dia bisa menyerap dalam 30 detik. Jadi nggak perlu lama-lama. 30 detik langsung terserap. Zet, selnya kenyang. Nah, itu yang penting, selnya kenyang. Nah, gitu. Ya. Pengaruhnya apa ini, Mbak Ati? Kenapa? Nyerapnya supaya, kenapa harus nanoteknologi supaya nyerap ke tubuh ini sebenarnya manfaat atau pengaruh di tubuh ini apa? Dibandingkan dengan kalau kita makan, saya kan sudah makan beras organik, sudah makan beras merah gitu ya. Dengan ini sebenarnya apa yang diuntungkan pada saya? Bedanya gitu ya. Nah, keuntungannya adalah tadi Yun, tidak perlu makan 10 kg beras. Karena kandungan dalam ini kan ekstraknya. Jadi cukup 1 sendok takar, itu sudah mewakili sama dengan 10 kg beras merah biasa. Nah, yang kedua, teknologinya nano, sehingga penyerapannya cepat, dia tidak membutuhkan energi untuk memproses menjadi nano. Ya, kalau makanan yang kita makan itu gede-gede, jadi diproses dulu. Itu membutuhkan energi. Makanya kalau minum Alpha Meta, itu energinya itu tidak terpengaruh. Karena dia menyerap dengan sendirinya dengan teknologi nano itu. Jadi dalam 30 detik sudah kerasa manfaatnya. Langsung itu yang paling ya, langsung tercerna dan langsung keserap oleh sel ya, Mbak Ati ya. Betul, langsung dan 100% tidak ada yang terbuang, langsung keserap. Gitu. Ya, ini analoginya seperti itu. Kemudian cara penggunaannya seperti inilah ya. Jadi diminum dalam waktu kosong. Kalau misalkan belum pernah minum Alpha Meta, minum 3 kali sehari dalam 3 bulan untuk detox. Ya, kemudian secara maintain bisa 2 kali sehari dalam perawatan. Ya, cukup 1 scoop saja. Itu yuk. Jadi ini adalah penting untuk menghindari yang di dalam. Intinya begitu. Jadi untuk yang belum pernah minum Alpha Meta, sebaiknya minumnya sehari 3 kali. Sehari 3 kali untuk detox, supaya kayak tune up gitu ya. Jadi dibersihkan semua, makanan racun-racunnya dibersihkan. Setelah itu baru dia bisa terjadi satu pembelahan dan regenerasi sel dengan sehat. Oke. Artinya memang ini yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita ya. Karena Alpha Meta ini makanan pokok ya, makanan pokok sel ya. Ya, karena gini Yun, walaupun BFH atau di rumah, kita nggak pernah tahu orang yang bekerja di rumah, misalkan keluar harus kerjakan, bank sekarang juga harus bekerja ya. Nah, pada saat dia pulang, kita kan nggak ngerti dia udah terpapar orang atau belum. Nah, itu yang kita harus jaga tubuh kita untuk daya tahan tubuh supaya bagus. Ya, jadi kalau tadi kita lindungi dari radiasi dengan Alpha Spin, dan di dalamnya itu kita lindungi dengan Alpha Meta, karena meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi Alpha Meta sudah sangat membantu ya, Mbak Ati ya. Sangat membantu. Ya. Supaya sel, tadi intinya saat kita terpapar radiasi yang diserang itu kan sel. Nah selnya ini dibuat kuat ya, dibuat kenyang, dibuat kuat. Dibuat kenyang, iya, iya. Kenyang ya. Karena supaya sehat. Betul. Nah selain Alpha Meta, ada lagi nggak Mbak Ati yang betul-betul yang bagus untuk sel? Ada. Coba ya, tak lihat lagi ya. Sebentar, ini masuk lagi. Jadi Alpha Meta ini bukan obat ya Mbak Ati ya? Bukan obat, bukan vitamin, bukan suplemen, tapi dia makanan utama sel. Jadi sangat aman anak bayi 6 bulan, asal dia bisa mengunyah, dia udah bisa minum ini. Dan untuk ibu hamil, itu sangat bagus untuk janinnya dan untuk ibunya. Jadi ini sangat diperlukan. Jadi aman karena dia organik ya 100%. Oke. Karena seolah-olah sehat secara luar, tapi belum tentu dalamnya sehat ya. Betul sekali. Pokoknya sel sehat, tubuh sehat. Jangan nunggu sakit ya, jangan nunggu sakit, mesti minum ya. Yes, mesti minum. Ada lagi ini Yun, sebentar. Nah ini ya kan untuk Alpha Meta untuk siapa aja ya, ini semuanya ya. Nah ini Yun.
Yang anak-anak kecil itu suka susah makan sayur, ya kan? Males, sukanya makan junk food. Kalau McDonald lahap, tapi giliran sayur bayam, sayur kangkung kagak mau. Iya kan? Anak saya itu. Nah, sama. Iya, nah ini ternyata kita punya satu produk yang itu bahannya dari fitonutrien. Nah, fitonutrien ini adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuh-tumbuhan. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran. Saya sendiri juga nggak tahu kalau kita ternyata harus terpenuhi tubuh kita itu dengan 5 warna sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Sudah tahu belum? Ya mana mungkin setiap hari 5 macam buah. Iya, apa kiwi, semangka, mangga, pisang, kan nggak mungkin makan sebanyak itu, ya kan? Betul. Nah ini ada cara praktisnya, coba ya saya lihat. Nah ini ternyata semua itu digolongkan dengan warna berdasarkan warna, Yun. Ada beri-berian, warna orange, ada warna ungu, ada warna hijau, ada warna putih. Nah, ini semua dibutuhkan dalam tubuh. Sudah paham belum? Berarti yang tadi dari beras, ini sayur-sayuran dan buah-buahnya memenuhi untuk selnya. Nah, kenapa kok butuh fitonutrien? Nah, coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata dia juga sebagai antioksidan. Jadi yang namanya tadi ini menyambung ya dengan alfaspin. Coba kita lihat. Rusaknya DNA, tuh lihat. Itu karena apa? Peradangan. Karena polusi juga. Karena radiasi. Karena merokok. Nah, karena ultraviolet. Banyak kan? Itu nyambung. Bisa mengakibatkan DNA itu rusak. Ya. Ya, coba kita lihat. Nah, radiasi adalah mengandung radikal bebas yang harus dilawan oleh antioksidan. Betul sekali. Nah, ini ada. Ini kenapa? Jadi tumbuhan itu kalau dilukai, itu dia bisa sembuh sendiri. Betul kan? Kan tidak mati langsung. Walaupun kita mau tebang-tebang, dia bisa hidup loh. Betul kan? Karena dia punya penyembuhan secara pribadi dan penyembuhan sendiri gitu. Anak saya kemarin sariawan itu ditetesin cuma 2 tetes, langsung hilang. Karena dia antiinflamasi. Itu fungsi fitonutrien. Nah, kita ada satu, ini ya coba lihat ya manfaat utama Yun ini. Antioksidan, anti tumor, antimikroba, meningkatkan metabolisme, menurunkan kadar gula, menurunkan kadar kolesterol. Kira-kira ini dibutuhkan banyak orang nggak Yun? Banyak banget. Ternyata fungsinya banyak banget ya fitonutrien. Sangat banyak ya. Jadi fitonutrien itu adalah sumber kehidupan. Kita punya ini Yun Vitomax. Jadi ini bahannya 100% fitonutrien. Ya kan? Terbuat dari pilihan terbaik, 100% alami dan herbal. Ya. Ya. Dan basah pH 9% tadi. Betul, harus basah ya, bersifat basah. Kalau asam tubuh sakit. Nah, makanya diimbangi dengan Vitomax ini. Nah, nih sumber bahan alami ya, terbuat dari organik, tanpa kimia, pestisida dan herbasida. Ini adalah teknologinya. Ya, jadi chemicalnya free. Pokoknya ini seperti ini ya. Coba kita lihat. Prosesnya 6 sampai 9 bulan. Diproses 6 sampai 9 bulan. Jadi butuh proses yang panjang. Ya. Terus ya itu tadi Yun fitonutrien. Jadi kita perlu yang namanya sebentar ini ya. Saya balik lagi ke sini. Kita perlu yang namanya mencegah tubuh-tubuh itu supaya tetap sehat walaupun di rumah. Oke. Gitu. Mbak Ati, ini luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang kiranya masih bisa dijawab atau masih ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Ati? Rasanya aku ada satu yang bisa menjelaskan ya bahwa pentingnya alfaspin, alfameta dan Vitomax ini walaupun WFH di rumah atau dia bekerja di kantor, ada satu testimoni ya dari karyawan bank itu kan nggak bisa di rumah kan WFH giliran. Betul. Jadi mau nggak mau ketemu orang banyak kan. Nah, apa yang dilakukan?
oleh seorang ibu ini sehingga badannya tetap fit walaupun dia bertemu dengan banyak orang sekaligus WFH, anaknya juga kecil-kecil, semua sekolah online di rumah. Apa yang harus dilakukan oleh ibu ini supaya tetap fit dan dia bisa bekerja dengan maksimal? Saya undang ya, boleh nggak Yun? Boleh banget, boleh banget, Ya, boleh banget. oke, saya undang Vince ya. Beliau adalah seorang bankers dari sebuah bankers terbesar swasta BUMN ya. Seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Vince itu ternyata sangat bermanfaat. Bisa sharing nggak Vince? Saya undang Vince. Selamat malam. Selamat malam Bu Ati. Selamat malam, Bu Vince. Selamat malam. Ya, boleh nggak Vince sharing, Vince? Kan selama ini Vince kerja di bank, ada kalanya BFH, ada kalanya juga ketemu dengan banyak orang gitu ya. Bahkan sekarang saya banyak dengar-dengar bank-bank ini banyak klaster-klaster baru katanya. Istilahnya kalau kita COVID ini kan sekarang klaster baru tanda kutip ya. Oke, silakan Vince. Baik Bu Ati, tadi juga saya sempat lihat sharing dari Luciana Tarore, itu saya langsung flashback, saya juga dulu seperti itu, tapi beliau vertigo, saya migrain. Saya itu dulu menderita migrain juga, migrain berat, hampir sama dengan Luciana Tarore, kerja juga karena dekat server, terus sering nelfon, depan komputer, saya baru sadar kenapa setiap hari saya harus minum, bahkan satu hari itu saya bisa minum obat 6-9 butir. Hanya untuk menahan rasa sakit karena mata saya itu kayak mau lepas gitu kalau datang. Padahal itu saya tidak ada solusi. Saya ke dokter tidak ada, coba dikasih obat yang sama. Jadi yang seperti tadi Panadol dan sebagainya itu sahabat saya dulu. Jadi pada saat saya mutasi, orang bongkar mau ganti kan meja saya. Siapa ini mejanya penuh dengan obat? Ternyata itu saya. Tapi itu cerita dulu ya. Setelah saya kenal Alpastin, saya juga terbantu. Saya sekarang udah nggak pernah lagi ya, puji Tuhan saya nggak pernah lagi kena migrain karena saya tahu sumbernya apa ya, karena radiasi tadi ya, handphone dan laptop, dan juga di rumah ada wifi. Vince sudah berapa lama nggak minum obat? Sejak saya ketemu Alpastin. Jadi ya sejak saya ketemu Alpastin. Jadi di situ saya hari pertama itu hari itu saya merasa loh, kok hari ini saya nggak ini ya, saya tidak merasakan migrain ya. Saya coba lagi. Jadi hari itu saya Alpastin saya tinggal, saya nggak bawa. Jadi saya mau tes apakah betul karena ini pengaruh dari dari Alpastin, radiasinya atau apa. Jadi saya nggak bawa. Dan betul sampai di kantor jam 10 pagi itu saya sudah mulai mataku tuh udah turun. Jadi saya langsung ambil obat. Nah disitulah saya menyimpulkan bahwa Alpastin ini sangat berguna bagi saya pribadi, apalagi sekarangnya berarti di zaman pandemi, anak-anak sekolah di rumah ya, mereka Zoom, jadi otomatis karena itu ada wifi, karena mereka butuh untuk Zoom-nya supaya lebih tidak terganggu, kalau wifi kan lebih kuat dibanding kalau jaringan biasa. Nah, kalau saya tidak mengenal Alpastin, pasti saya ada kekhawatiran. Atau mungkin bisa jadi kalau saya tidak mengenal komunitas ini, mungkin saya tidak mengerti radiasi itu apa dan bagaimana dampaknya buat keluarga saya. Tetapi beruntung sekali sebelum semua ini terjadi, saya sudah banyak pengetahuan tentang efek buruk dari radiasi. Ya. Karena hampir semua perangkat piranti yang ada di rumah saya itu semua, pokoknya yang mengeluarkan gelombang elektromagnet yang ada listriknya itu semuanya memancarkan frekuensi rendah ya, yang sangat buruk banget buat anak-anak dan kita semua. Nah disitulah saya ke kantor itu saya merasa rasa tidak khawatir, merasa tenang, karena anak-anak saya sudah terproteksi. Jadi di rumah itu saya pasang 4 di sudut-sudut rumah, jadi itu membentuk kuantum seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Ati. Ya, seperti tadi ya. Oke. Aman dong, sekarang nggak ada khawatiran ya. Ya, aman Bu Ati. Yang dulu anak saya suka sakit, setiap bulan itu saya masuk, saya itu di rumah sakit Siloam itu hampir jadi pasien tetap. Jadi anak saya itu dikenal suster-susternya. Karena mereka tuh anak temannya kena cacar, ikut cacar, ada demam berdarah, tipes dan sebagainya, ikut semuanya. Jadi tapi setelah itu mereka punya imun, mereka punya daya tahan tubuh jauh lebih bagus, dan sekarang saya sebagai ibu lebih konsentrasi dengan pekerjaan saya. Saya lakukan karena ya. Terus juga tentang tadi Bu sel ya, bahwa di zaman sekarang kan kita lagi banyak dengan pekerjaan saya ya,
saya tuh mau tidak mau harus bertemu orang, dan interaksinya itu sangat kuat ya, sangat sering ya Bu Ati ya. Mau tidak mau harus ketemu customer atau di kantor atau gimana. Nah, itu saya menjaga karena saya keluar rumah saya harus pastikan bahwa saya juga harus sehat pulang ke rumah untuk anak-anak saya dan keluarga suami saya. Jadi saya juga mengkonsumsi seperti Bu Ati bilang, ada Alfameta ya. Ini rutin saya minum. Dan puji Tuhan Bu Ati, waktu itu saya waktu di kantor kita ada tes ya, tes COVID. Waktu itu baru bukan tes COVID sih, masih apa namanya? Tes rapid test. Itu saya negatif. Nah, begitu tes berikutnya teman-teman saya ada yang positif ya. Akhirnya mereka isolasi. Nah, saya juga karena saya banyak berinteraksi sama mereka ya, saya juga memeriksakan diri saya saat itu ya, supaya saya juga saya juga yakin sih bahwa ya saya selama ini sudah menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi, dengan menginvestasikan kesehatan saya. Jadi saat itu saya mandiri, saya pergi swab sendiri, bayar ini dan hasilnya negatif. Wow, amazing. Padahal itu kiri kanan, depan belakang. Iya, jadi saya bilang sepanjang saya menjaga mindset saya, terus saya menjaga imun saya dengan baik dan menginvestasikan kesehatan saya nggak khawatir Bu Ati. Nah, saya nggak khawatir. Jadi saya tetap juga menjaga ya, tetap pakai masker, tetap new normal itu tetap saya jalankan. Ya. Tapi tidak ada kekhawatiran dengan hal-hal tersebut berinteraksi dengan mereka karena ini tadi saya minum Vitomax Vitomax dan Alfameta, dan ini juga Alpastin. Ini nggak pernah hilang. Kalau ke kantor kalung ini. Jadi ini betul-betul memproteksi saya. Jadi saya bersyukur sekali saya mengenal semua produk-produk yang sangat membantu saya, dan saya menggunakannya itu benar-benar daily gitu Bu. Jadi jadi habit saya. Jadi habit saya bangun pagi saya harus minum ini Alfameta. Kemudian setelah saya minum Alfameta, berapa menit kemudian atau setengah jam kemudian baru saya minum Vitomax. Dan itu menggunakan air yang dilewatkan di Alpastin. Jadi di jar saya itu ada Alpastin 1 untuk untuk seluruh keluarga. Jadi kami ambil airnya dari situ. Oke, fantastik ya, puji Tuhan ya, hasil swabnya negatif karena Vince selalu menjaga di rumahnya radiasi dan juga badannya dipenuhi oleh sel sehat, tubuh sehat, otomatis kerja bisa konsentrasi ya Vince. Ya, oke, sharing yang sangat berharga sekali ya. Oke, itu sih Yun, kalau dari saya mungkin ada lagi. Ya. Benar, Mbak Ati. Saya sangat terbantu dengan sharingnya Vince tadi itu, karena kondisi sekarang ini dengan work from home, dengan belajar online ada risiko yang sangat luar biasa, yaitu paparan radiasi tadi itu, ngena juga di sel. Tapi keluar juga ibaratnya sekarang ini belum aman, karena kan kena COVID, betul ya? Betul. Di rumah ada ancaman, di luar juga ada ancaman. Tapi ada solusi, yaitu tadi adalah memprotek tubuh kita dengan Alpastin dari paparan radiasi, dan bagaimana menguatkan sel dengan nutrisi yang baik, yaitu Alfameta dan Vitomax. Betul ya Mbak Ati ya? Iya. Ini ada pertanyaan loh Yun, sedikit aja, mungkin ada 2 bisa di. Ya, makanya ini tadi ada beberapa pertanyaan ya, saya coba bacakan ya Mbak Ati ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan ada 2 yang bisa kita jawab ya. Jadi pertanyaan dari saudara Emil ya. Nah, minum itu artinya adalah minum yang tadi mungkin Alfameta sama Alpastin ya. Gimana kalau di dalam tubuh seseorang itu sudah ada sel kanker? Oke, jadi gini, tadi seperti kita lihat tadi yang namanya Alfameta itu kan makanan sel. Betul ya, sel sehat, tubuh sehat. Nah, kalau kanker ini kan sel yang jahat. Betul nggak? Sel yang jahat. Nah, kalau sel jahatnya ini lebih menang, otomatis dia akan makan dengan sel yang sehat. Makanya kayak kita itu sel sehatnya kita persenjatai agar tetap kuat, lama-lama pasukannya semakin banyak, terkalahkanlah sel kanker. Jadi nggak masalah.
Justru saya bilang dengan adanya sel kanker, kita bom yang namanya sel sehat ini menjadi lebih kuat. Semakin kuat kayak pasukan itu yang siap untuk perang, kita persenjatai sehingga dia menjadi pasukan yang sangat kuat. Itu kalau analoginya dari tadi makanan sel. Jadi intinya justru kalau ada sel kanker dalam tubuh ya seseorang, itu justru apa? Gempur dengan yang namanya alfa meta. Betul sekali, gempur yang namanya. Ya. Betul sekali, tepat. Begitu Pak Emil jawabannya, semoga bisa membantu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Maulvi. Begini pertanyaannya, selamat malam ya, salam kenal. Nah, untuk anak-anak usia 6 tahun, gimana takaran alfa meta? Apa tetap 1 scoop dalam 1 kali seduhan? Dan sehari berapa kali sebaiknya? Nah, dampak signifikan apa bagi anak-anak untuk menunjang tubuh kembang dan daya tahan tubuh serta kecerdasannya? Oke, saya jawab sepintas ya Bu, karena jawabannya nanti ada di workshop hari Sabtu. Kebetulan Ibu tanya ini, persis banget topik kita adalah tumbuh kembang anak sehat, anak cerdas, dan anak sehat. Jadi kalau mengenai ukuran, Bu, Ibu bisa sesuaikan dengan anak usia 6 tahun, mungkin setengah scoop gitu ya. Nanti siang setengah scoop, pagi sebelum makan. Tapi mengenai ukuran tidak ada takaran yang baku, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Otomatis kalau anak-anak kecil, daya tahan tubuhnya lebih bagus, dan sel-sel dalam otaknya ini akan lebih bagus. Bapak Ibu nanti coba lihat ya, hari Sabtu jam 1 ya, kita khusus membahas tumbuh kembang anak cerdas dan sehat. Jadi itu sangat dibutuhkan infonya oleh Ibu Maulvi ya. Ya, Ibu Maulvi. Itu Ibu nanti lihat aja, Ibu akan mendapatkan satu penjelasan dan bukti daripada anak yang sejak dijanin itu ibunya minum alfa meta. Bagaimana perkembangan anak itu. Ya, Bu Mulvi, jadi saya jawab sekilas aja, nanti untuk selebihnya Ibu bisa lihat workshop hari Sabtu. Itu Yun dari saya. Oke, makasih ya, semoga bisa menjawab. Nah, untuk penjelasan lebih clear-nya, maksudnya lebih lengkapnya nanti ada di workshop hari Sabtu ya, Bu Ati ya. Karena topiknya juga persis banget yang ditanyain oleh Ibu Maulvi. Jadi sarannya ikuti nanti workshop yang tanggal berapa ya? Tanggal 8 hari Sabtu jam 1 siang ya. Karena nanti infonya akan lengkap membahas khusus itu ya. Oke. Ya, oke, Mbak Ati, terima kasih banget ya. Tadi sharingnya fantastik, luar biasa ya. Saya yakin banyak sekali membantu informasi untuk teman-teman karena mereka selama ini menganggap bahwa WFH kemudian daring itu seolah-olah aman-aman saja, tapi dampaknya adalah ke depan ya. Ada juga yang dampaknya itu langsung, ada juga yang dampaknya itu adalah berkelanjutan ke depan ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan memberikan solusi buat keluarga Anda dan tetap di rumah, tetap sehat ya. Nah, sebelum saya tutup ya, bagi ya siapapun di sini yang memutuskan ya untuk sehat ya, sehat secara alami, memproteksi ya keluarga Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada kabar bagus banget ya karena ada promo Bu Ati ya. Boleh tak sampaikan? Oke. Ya, nah promonya itu ada promo paket yang namanya Platinum ya untuk keluarga Anda. Nah, promonya adalah ini paket yang tadi adalah disaringkan sama Ibu Vince. Jadi paketnya paket yang lengkap. Ada Alphaspin-nya, kemudian ada Alpha Metanya, ada Vitomax-nya ya. Nah, luar biasanya ada free-nya, karena kalau untuk beli paket yang platinum ini, itu free-nya dapat 1 botol Alpha Meta tambahan sama 7 botol Vitomax ya. Nah, bagi yang mau coba juga ya sudah. Saya mau yang namanya selnya dulu ya, nggak apa-apa ya, bisa juga. Ada namanya paket promo untuk paket Alpha Meta sama Vitomax. Ya, dan ini dapat lagi free 2 botol Vitomax. Dan ini paket yang betul-betul luar biasa ya, karena belum pernah kejadian selama ini ada promo sebagus ini ya. Mas sampai tanggal 10 loh Yun. Ya, betul.
Karena kalau satu botol Avameta dengan 3 botol Hitomax harganya kan 2,6, 2636. Tapi free-nya itu tuh senilai 930 ya. Jadi kita keluarkan uang 2,6, tapi itu kita dapatkan produknya 3,6. Jadi ini berapa persen ya? Ini gede banget ini. Ini 30% lebih ya, hampir 40% ini sebenarnya ya. Jadi bagus banget ya, dan ini betul-betul adalah makanan pokok untuk sel kita ya, seperti itu. Nah itu ya informasi yang terbaru tentang promo di bulan Agustus ini. Dan sekali lagi terima kasih Bu Ati sharingnya yang luar biasa ya, dan teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan acara ini ya di channel Zoom dan YouTube. Dan jangan lupa juga ya, saya ingatkan kembali akan ada workshop lagi dengan tema tentang tumbuh kembang anak ya, secara sehat secara fisik dan bagaimana mereka juga cerdas di tanggal 8 Agustus ya jam 1. Nanti tunggu ya informasi resminya dari yang mengundang Anda ya di link YouTube ini, link Zoom sama YouTube channel YouTube ini ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga tadi buat yang sharing Ibu Vince. Ibu Vince ada di mana ya? Di kota Makassar, Bu. Oh, Makassar ya. Jadi hari ini ada 3 kota. Saya ada di Malang, Bu Ati ada di Surabaya, dan Vince ada di Makassar. Oke, buat semuanya sampai jumpa di acara berikutnya yang tentunya info-info yang sangat bermanfaat. Oke, salam sehat selalu.